Munculnya konseling sebagai profesi. Konseling mulai berkembang pada awal tahun 1900 ketika terjadi reformasi sosial dan pendidikan karena kondisi masyarakat yang saat itu sedang sakit. Di akhir abad 19 terjadi pergerakan reformasi sosial di Amerika. Dalam pergerakan ini, para aktivis sosial menentang dan mendesak pemerintah agar lebih humanis dalam memperlakukan masyarakat, baik itu para imigran, kaum miskin, para penganggur, juga orang yang terganggu secara mental. Para pionir konseling ini kebanyakan para guru dan para pembaharu. Mereka memfokuskan pengajaran kepada anak-anak dan para pemuda. Tujuannya adalah membantu anggota masyarakat agar lebih peka dan menghargai diri sendiri, orang lain, dunia kerja, dan kehidupan berwarga negara. Pada awalnya, mereka terlibat terutama dalam kesejahteraan anak-anak, bimbingan vokasional, pengajaran di sekolah, dan pembaruan hukum. Mereka bekerja memberikan informasi khusus dan pelajaran-pelajaran seperti pengajaran moral yang baik dan benar. Mereka mengkonsentrasikan usaha-usahanya pada pengembangan hubungan-hubungan intra dan interpersonal. 3 orang pionir yang patut dicatat karena jasanya dalam membangun arah konseling adalah Frank Person, Jesse Davis, dan Clifford Beers. Mereka telah mempengaruhi orang-orang Amerika dan membuat dampak yang bersifat global. Kontribusi mereka adalah dalam area pembuatan keputusan karir, bimbingan pendidikan, dan kesehatan mental. Ketiganya telah memantapkan pertumbuhan konseling. Gagasan-gagasan dan aktivitas-aktivitas mereka dalam 3 bidang keahlian profesional seperti telah disebutkan tadi menjadi akar pemunculan cabang fondasi-fondasi konseling. Sebagai tambahan bagi mereka bertiga, konseling menjadi suatu profesi karena telah diformulasikan teori-teori yang efektif. Pada awalnya, konseling bergantung pada 4 teori utama yakni directive, non-directive, psychoanalysis, dan behaviorism. Tahun 1950, banyak pendekatan-pendekatan baru yang diciptakan. Dengan adanya teori-teori tersebut, lebih memberikan kepercayaan terhadap konseling dan membuatnya lebih dapat diterima oleh masyarakat umum. Pengakuan pemerintah. Keberadaan bimbingan dan konseling kian diakui secara sehat oleh pemerintah dan juga masyarakat luas. Lebih lanjut, pengakuan ini secara eksplisit telah ditetapkan dalam berbagai peraturan dan perundangan lainnya, di antaranya 1. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. 2. Konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 butir 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan. 3. Pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar masyarakat. Sejarah perkembangan profesi konseling di Indonesia. Perkembangan bimbingan konseling di Indonesia mulai tumbuh dan dikenal dengan layanan bimbingan dan konseling sekolah. Fokus layanan lebih ditekankan pada penanganan permasalahan siswa, terutama menyangkut perilaku disiplin sekolah. Bimbingan dan konseling dilakukan secara sporadik oleh guru tanpa latar belakang BK. Upaya mempersiapkan dan memenuhi tenaga profesional di bidang bimbingan dan konseling dilakukan dengan 1. Membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1964 di Universitas Negeri Malang dan Universitas Pendidikan Indonesia.
Kedua, penyiapan tenaga ahli dan profesional dalam bidang BK, Lembaga Pendidikan Postdoktoral IKIP pada tahun 70-an. Program ini menyiapkan para calon magister dan doktoral bimbingan dan konseling. 3. Pada tahun 1995, sertifikasi tes bagi konselor telah diawali pada tahun 1995 di Universitas Negeri Malang. 4. Pada tahun 1999 sampai tahun 2000, mulai dirintis pendidikan profesi konselor di universitas. Adapun inkorporasi bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia dari tahun 1964 sampai sekarang dapat divisualisasikan sebagai berikut. Tahun 1964, muncul bimbingan dan penyuluhan dalam kurikulum sekolah gaya baru dengan nama Guidance and Counseling. Tahun 1975, secara formal BK tercantum di kurikulum dengan nama bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1994, sebutan guru bimbingan dan penyuluhan atau BP menjadi guru pembimbing dengan nama bimbingan dan konseling. Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan konselor sebagai pendidik. Tahun 2006, kurikulum KTSP, BK berperan dalam pengembangan diri. Tahun 2007, Permendiknas Nomor 28 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Tahun 2009, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang beban kerja guru BK. Tahun 2013, BK berperan dalam peminatan siswa. Tahun 2014, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 memberikan penegasan bahwa profesi guru BK adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi sarjana bimbingan dan konseling yang telah lulus pendidikan profesi konselor dengan gelar